langsung aja. Tapi kalau tak yakin, pemerintah kadang ya tak ada duit dah. Tambah nyinyir banyak. Untung Allah tu Ghafurur Rahim. Makanya itulah iman yang sempurna, aman. Jadi kalau ingin aman tu memang wajib sempurna keyakinan. Maka inilah mengkaji tentang sahnya iman. Nah, fikir tentang sah amal ibadat yang zahir, maka dia punya syarat dan rukun. Jadi walaupun bermimpi dia punya kan dia mimpi tadi kan, nama pejabat berarti 52 kan itu. Dipukul orang penokok berarti 14. Itu ibaratnya kan. Bawa ke rumah sakit, jumpa rumah, tengok rumah rupanya 88, modal 100.000 nya. Keluar 6 angka atau 1 miliar. Buat naik haji. Kan ya? Kan sah hajinya. Selama benar syarat dan rukun. Sah. Masalah pahalanya lagi. Itulah kajian tasawuf. Tasawuf diterima atau ditolak nilai suatu amal ibadah. Itulah kajian tasawuf. Maka ada riya, ada ujub. Jadi, sampai ke situ kajiannya. Maka dinyatakan seluruh itu tiada lain kecuali Allah. Ini yang disebut dalam ayat itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemana boleh? Kemana lagi? Di mana saja kamu berada, kan gitu dia. Aku bersama dengan, tak mungkin terpisah lah benda dengan bayang-bayang tadi. Berpisah ruh dan jasad, wa ilaihi turja'un. Kembalilah ke satu ayat. Bukankah itu puncak zikir? Jadi ndak pesawat lelepel kita ndak tol lah. Itu lepel zikirnya. Itulah nedik yang dari itu dia. Itu lepel limited. Jadi bukan kajian yang membentuk rumah kini lagi. Ndak bentuk rumah dah. Ya dah, karena bentuknya buat pondasi dulu, buat dinding dulu, isi kosong. Boleh kerisi dulu, itu. Bini tak ada. Kenapa pun ya? Bukan juga aja cepet bini, tapi memang sering terlepas dulu. Jadi kini dah itu kajian ni. Aku ni berumah tangga orang, itulah. Maka orang setelah bini, deh kok tahun tu ni kok dulu dah bini lah kayak je. Itu dia. Kau menipu kita. Ya kami saling memaafkan ke dia. Kau digas tahu dia. Bukan dimaafkan dia. Itu dia. Itu dia. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau begitu ke mana lagi? Ke mana kita? Kan zikir lepas itu tak ada waktu lagi, tidak ada batas ruang dan waktu lagi. Tak menyebut lagi tu dah, tak menghayal lagi tu dah. Yakin di level inilah tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Yang saya pikir hanya ciptaannya. Keyakinan tak bisa dipikir, tak bisa, tak akan termampu dirangkai huruf menjadi kata dan kalimat untuk mendeskripsikan tentang keyakinan. Puncak cinta. Puncak cinta. Maka puncak cinta senyum je lah. Bang. Dah ada situ lah. Dan suka ke abang dah ada kalau pen je terserang halangan. Tu lah. Itu dia. Itulah. Maka disebut pasrah. Adil. Nama tak saja. Aku tak saja. Kita boleh nengok. Kita tengok lagi. Ingin tuan Tapi apa Ustaz? Selama kau yang masyarakat awam pahami mungkin apa, bahwa Allah tu kan tidak membutuhkan segala sesuatu Ustaz. Tapi kalau kaji dan konsep itu, berarti Allah tu butuh ciptaan.
Iya, untuk mengenal dirinya. Untuk mengenalkan dirinya. Iya. Sesuai dengan hadis qudsi yang lain kan. Iya. Bahwanya pembenaran yang tersembunyi, yang ingin dikenal, diciptakannya sesuatu. Untuknya mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri. Maka ini yang puji diri sendiri. Iya. Nah, ada salah tuh loh. Atau pemahamannya yang tidak pas. Enggak, karena belum sampai aja tuh ya. Kini cumbulah nanti. Tak percaya Reza. Reza pastinya nak tahu dirinya. Betul tak? Mana yang bernama Reza? Apa dibutuhkan oleh Reza untuk mengenal dirinya? Cermin lah. Cermin. Lalu apa membuktikan wujudnya ada? Beranaknya. Ya. Oh, nampak le mana dia? Jadi itu bukti awak ada, Pak. Maka disebut kidam, baka. Maka anak Ezan berdua adik jadi dia tak sama tu doh. Mohon lepatin lah hadis. Ni anaknya. Awak dua adik ni. Okey. Aisyah. Kini kita masuk sifat wujud Allah tu. Sifat kidam Allah. Contoh apa sifat wujud Allah? Dia ada. Bagaimana adanya? Cinta. Fi'lul mudhari' unlimited, tak terbatas. Balubang jalan semen godangkonya buat tutup lubang tadi. Itu mulai wujud pada. Apa bukti awak ada situ? Bagaimana bukti awak ikhlas dan baka reda? Tak perlu jaga. Tunggu lu. Kau dah buat jaga lubang ah. Menutup lubang ah. Cak makasih. Betul tak? Beban dah mau pergi mah. Bujang aspal. Ada domba. Itulah wujud kita. Yang disebut yuhibbu. Cinta tanpa batas. Tanpa berharap Pembalasan. Itulah ridha Allah. Allah seperti itu. Cuma siapa mensyukuri tambah. Dibuatnya matahari, dibuatnya bulan, dibuatnya bumi, dibuat oksigen, dibuatnya. Dia tidak perlu. Untuk kita semua. Tak untuk dia. Tapi kalau kita syukuri, ditambah dia. Itu dia. Dia tidak jalan mulus, dibuatnya polisi tidur. Kan Malaysia terkutuk nama tu. Nampak kali jauh dari Rabbani. Terkutuk nak tidur dia tengah jalan. Nilai yang parah gini. Nampak kali dangkalnya, betul? Bilo bisa melindungi polisi. Padahal dalam ayat kajian fikih itu rahmatan lil alamin. Ini merusak orang hamil 9 bulan. Berojal boleh mah. Tidak pendakian dibuat oleh polisi. Itulah. Heboh di grup tu ya. Maka di situ kalau sampai pandangan di situ, inilah ayat berikutnya dibuat oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mau ke mana lagi? Tengok dalam dirimu itu aku, kata Allah. Kenapa kamu tidak melihatnya? Aku. Tak ada yang selain aku merintah tu. Kenapa kamu tidak lihat? Kenapa kamu tidak lihat? Lihat ada orang rumah semua pakai baju tu tadi. Tak ada loh. Pakai kolor je awak seorang aja. Tapi ni dia sudah ada bang. Kalau tu pakai kain kau bang, tak ada dah. Dia main tak ada jatuh dia. Dia punya kan? Robani. Ni lah. Ada. Singlet ni tu je. Apa je lah. Termasuk mencabut uban. Apa tahu janggut betul tak? Ini dia. Gatal cabut ni. Dah ada cai bin set dia cabut seorang ni dia. Itu dah. Merintah dia nak. Siapa pun tak isar. Pak Lurah tak isar merintah dah. Kalau dia potiang boleh Pak Lurah rumah. Tak bisa lah. Tak bisa lah. Ada. Dalam diri kamu aku. Kenapa kamu tak lihat? Kan rugi kan? Memang harus berjumpa. Wajib berjumpa. Maka judul bukunya Ru'yatullah. Melihat Allah. Tapi belum pernah kita bahas buku tu ya? Belum. Bukunya tebal itu cuma. Karangan siapa, Ustaz? Ulama Sufi juga. Tapi dari Kuala Lumpur kayaknya. Yang diterjemah ada juga. Ulama Sufi. Di Arab Melayu. Ada Melayu ada juga. Ru'yatullah, melihat Allah. Jadi bagaimana melihat Allah? Inilah yang disebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang mulia Rasulullah SAW.
Man nazara ila syai'in ma lam yarallahu bihi fahuwa batil. Siapa melihat sesuatu tidak nampak Allah di dalam sesuatu itu, berarti penglihatannya udah sia-sia, udah batil. Inilah dimanapun kau melihat ru'yatullah. Sekarang coba tengok. Saya nampak ru'yatullah tu perumpamanya. Ampunlah mati ayah, dah mati amak. Mertua laki-laki, perempuan mati. Ayah dah mati, betul? Begitu kita lihat bajunya, baju apa? Betul? Dalam lemari, yang nampak baju, yang ru'yah wajah, yang punya apa? Baju loh. Dia kata ayah duit ya. Salam pun tak perlu ikut ya. Betul tak? Yang nampak baju tu. Dimanapun melihat, nampak sepatunya, yang nampak yang punya sepatu tu. Betul tak? Nampak tikus dengan tikus, nampak Allah. Maka kalimatnya subhanallah. Kalau sampai lepas ini, inilah kalimat thayyibah tu. Tak ada kalimat yang muncul kecuali subhanallah, masya Allah, astagfirullah, ya, masya Allah, Allahu Akbar. Itu aja lagi. Apa aja dilihat. Ni Allah yang nampak itu. Tapi kau tak nampak itu. Apa ganteng, masak bini cina kenepo. Ai tak mematu apa. Gitu. Tapi kau nampak ini, Allah nampak. Kalau nampak Allah, tak ada penghinaan lagi. Dah ada. Ketimbul akhlak tu ya. Nah, itulah puncak tauhid tu. Maka innamal bu'istu liutammima makarimul akhlak. Puncak Rasulullah lahir itu akhlak. Merubah kebiasaan, merubah tabiat, merubah perangai manusia. Nah, itu kebiasaannya. Nah, maka di level itulah dibilang, sehingga juga Abu Bakar berucap di level itu kan. Apa kata Abu Bakar tu? Wa ma ra'aitu syai'un illa wa ra'aitullahu qabla. Jadi kata Abu Bakar, tidak melihat sesuatu itu kecuali dia melihat Allah dulu sebelum nampak Allah sebelum sesuatu tu. Jadi kalau Allah nampak sebelum melihat sesuatu, tentu pujianlah. Tapi kalau tidak, ayo, rugi kan? Makanya ada buku di dalam pemahaman di dalam Kasyiful Asrar, kapan disebut hampir, kan gitu dia. Kapan disebut jauh, kapan disebut dekat. Mudah-mudahan kita sampai di level hampir. Kalau bisa, ayo nyatu. Jadi hampir itu. Maka minimal hampir itu, sedang berjalan apapun, sedang mengunyah, awak faham kita berzikir. Dan hati itu kita tahu dia sedang zikir ismuzat. Kerja hati di hati, kaul di kaul, fil di fi'li. Jadi tidak mengganggu. Jadi apa jalan mah? Ikut kan ngomong tahu ya. Kadang baca ayat ni, kadang zikir kan ya. Berarti level hampir kita. Kau taklah baca siko mana-mana ya. Jadi kadang-kadang ibu nengok depan berjalan maraton, basumbek telinga je musik. Ya Allah. Condong ke pikau nampak kan. Pikau. Jauh kali. Tak sesuai kadang umur, ya Allah. Rugi ya. Umur dah di atas 40. Ya Allah. Rugi. Tapi gimana? Dia tak tahu dirinya rugi. Macam mana lagi?